Kelopak mataku terasa seberat beton saat kesadaran perlahan merayap kembali ke ujung sarafku yang kaku. Aroma antiseptik yang tajam menusuk hidung, sementara bunyi ritmis mesin pendeteksi jantung mengisi kesunyian ruangan yang mencekam. Di tengah kabut kesadaran yang belum pulih sepenuhnya, aku mendengar suara rendah yang sangat kukenal, suara Bimo. Dia tidak sedang berdoa untuk kesembuhanku, melainkan berbicara dengan nada dingin yang belum pernah kudengar selama 3 tahun pernikahan kami. Kata-katanya tentang mencabut alat penopang nyawa membuat jantungku berdegup kencang secara internal, meski tubuhku tetap mematung. Aku menyadari satu hal pahit bahwa pria yang kucintai ini sedang menunggu kematianku dengan sabar. Dia membicarakan aset, surat berharga, dan tanda tangan yang belum sempat kupalsukan sebelum kecelakaan itu terjadi di dekat danau belakang villa pribadi kami yang tenang. Ratih, ibu mertuaku yang selama ini kupikir adalah wanita paling lembut, menimpali dengan nada yang jauh lebih kejam. Dia mengeluh tentang biaya rumah sakit yang terus membengkak dan betapa lambatnya proses administrasiku untuk dinyatakan mati secara medis. Tidak ada setetes pun air mata dalam suaranya, hanya ada perhitungan matematis tentang warisan yang akan mereka terima setelah aku tiada. Mereka berasumsi aku hanyalah mayat hidup yang tidak bisa mendengar rencana busuk yang sedang mereka susun tepat di samping tempat tidurku. Ratih bahkan menyarankan untuk menyuntikkan sesuatu ke selang infusku agar semuanya berakhir lebih cepat tanpa kecurigaan dari pihak asuransi. Mendengar itu, amarah mulai membakar rasa takutku, memberikan kekuatan kecil pada ujung jari tanganku yang mulai bisa bergerak sedikit. Aku harus bertahan hidup, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk mengungkap kebenaran di balik hilangnya ayahku, Surya. Tiba-tiba langkah kaki mendekat dan percakapan mereka terhenti seketika saat seorang perawat masuk ke dalam ruangan untuk mengecek kondisiku secara rutin. Namanya Rina. Wajahnya tampak datar namun matanya menyiratkan kewaspadaan yang tinggi saat menatap Bimo dan Rati secara bergantian dengan teliti. Setelah memastikan kedua orang itu keluar dari kamar untuk mencari kopi, Rina mendekatkan wajahnya ke telingaku dengan gerakan yang sangat cepat. Dia membisikkan kata-kata yang membuat darahku berdesir hebat, meminta aku untuk tetap berpura-pura koma demi keselamatanku sendiri sekarang. Rina mengaku bahwa dia mengetahui semua rencana mereka dan telah melihat apa yang sebenarnya terjadi di dermaga danau malam itu. Dia berjanji akan membantuku kabur dari tempat terkutuk ini sebelum Bimo mengeksekusi rencana pembunuhan medisnya yang licik. Harapan muncul di tengah keputusasaan, namun aku masih tidak tahu apakah aku bisa mempercayai orang asing sepenuhnya. Plot twist pertama muncul ketika Rina menyelipkan sebuah benda kecil ke dalam telapak tanganku yang tersembunyi di bawah selimut putih rumah sakit. Itu adalah cincin kawin milik ayahku Surya yang seharusnya ikut tenggelam di dasar danau yang gelap dan sangat dalam itu. Rina berbisik lagi bahwa ayahku tidak meninggal karena kecelakaan perahu, melainkan sedang disekap di suatu tempat oleh orang suruhan Bimo. Kejutan ini hampir membuatku membuka mata secara spontan karena rasa syok yang luar biasa hebat menghantam seluruh kesadaranku yang rapuh. Ternyata perawat ini bukan sekadar orang asing yang baik hati, melainkan mata-mata yang selama ini dikirim oleh ayahku secara rahasia. Dia telah mengawasi gerak-gerik Bimo sejak ayahku mulai mencurigai adanya penggelapan dana di perusahaan keluarga kami beberapa bulan yang lalu. Sekarang, aku bukan lagi korban yang lemah, melainkan senjata yang siap meledak untuk menghancurkan mereka semua. Malam itu, koridor rumah sakit tampak seperti lorong tak berujung yang dipenuhi bayangan hitam yang mengancam di setiap sudutnya. Rina bergerak dengan efisiensi seorang profesional, melepas semua kabel yang menghubungkanku dengan mesin-mesin bising itu tanpa memicu alarm darurat medis. Tubuhku masih terasa sangat lemah dan gemetar hebat saat aku mencoba duduk di tepi tempat tidur untuk pertama kalinya. Setiap inci ototku berteriak kesakitan, sisa-sisa dari trauma fisik akibat kecelakaan mobil yang diatur oleh Bimo tempo hari yang lalu. Rina memakaikan aku jubah perawat tambahan dan masker medis untuk menutupi wajahku yang pucat serta terlihat sangat kuyu ini. Kami harus bergerak sebelum jadwal kontrol tengah malam dimulai oleh dokter jaga yang dikenal sangat disiplin dan teliti di lantai ini. Aku hanya bisa mengandalkan pegangan tangan Rina yang kuat untuk tetap berdiri tegak dan terus melangkah maju. Kami menyusuri tangga darurat yang sunyi, menghindari lift yang kemungkinan besar dipantau oleh kamera pengawas atau orang suruhan Bimo yang berjaga. Suara derap langkah kaki dari lantai atas membuat jantungku hampir melompat keluar karena ketakutan yang mendalam akan tertangkap kembali. Kami bersembunyi di balik tumpukan linen kotor saat seorang petugas keamanan melintas dengan senter yang cahayanya menyapu dinding beton dengan cepat.
Napasku teratur sebisanya agar tidak terdengar, meski paru-paruku terasa sangat sesak akibat sisa obat bius yang masih tertinggal di sistem tubuhku. Rina memberi isyarat untuk terus bergerak turun menuju pintu keluar bagian belakang yang biasanya digunakan untuk mobil ambulan jenazah. Udara malam yang dingin menusuk tulang segera menyambut kami saat pintu besi berat itu terbuka sedikit, memberikan rasa kebebasan yang sangat singkat. Sebuah mobil tua telah menunggu di pinggir jalan yang gelap dan sunyi tanpa lampu. Di dalam mobil yang melaju cepat, Rina menyerahkan sebuah tas kecil berisi paspor, uang tunai, dan sebuah dokumen rahasia perusahaan. Dia menjelaskan bahwa Bimo telah menjalin aliansi dengan pesaing bisnis ayahku untuk mengambil alih seluruh aset keluarga secara ilegal. Villa pribadi di danau itu sekarang menjadi pusat operasi mereka untuk menyembunyikan bukti-bukti transaksi gelap yang telah mereka lakukan selama ini. Aku merasa mual menyadari bahwa pria yang tidur di sampingku selama 3 tahun adalah monster yang sangat haus akan harta. Rina menegaskan bahwa kita tidak bisa pergi ke polisi sekarang karena Bimo telah menyuap beberapa pejabat tinggi di kantor kepolisian daerah. Kami harus menuju ke sebuah rumah aman di pinggiran kota sebelum menyusun strategi untuk masuk kembali ke villa tersebut. Aku menatap keluar jendela, melihat gedung rumah sakit yang perlahan menghilang di balik kegelapan malam yang dingin. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Rina tiba-tiba menghentikan mobil secara mendadak di tengah jalan hutan yang sangat sepi dan gelap gulita. Dia menoleh ke arahku dengan ekspresi wajah yang mendadak berubah menjadi sangat tegang dan penuh dengan keraguan yang nyata. Rina mengatakan bahwa ada alat pelacak yang disembunyikan di dalam cincin ayahku yang tadi dia berikan kepadaku di kamar rumah sakit. Tanpa membuang waktu, dia mengambil cincin itu dan melemparkannya jauh ke dalam semak-semak lebat untuk menyesatkan para pengejar yang mungkin mengikuti. Namun plot twist yang tidak terduga terjadi saat sebuah lampu mobil dari arah depan menyala dengan sangat terang, membutakan pandangan kami. Ternyata Bimo tidak mengejar dari belakang, melainkan sudah menunggu di jalan ini karena dia telah memasang GPS di sepatu perawat Rina. Rina ternyata adalah agen ganda yang awalnya bekerja untuk Bimo namun berbalik memihakku di detik terakhir pelarian kami. Bimo berdiri di sana, di tengah jalan setapak yang dikelilingi pohon-pohon besar, dengan senyum kemenangan yang sangat memuakkan di wajahnya. Namun sebelum dia sempat mendekat, Rina menginjak gas dengan sangat keras, menabrak barikade darurat yang mereka buat secara asal-asalan. Kami berhasil lolos, meski mobil mengalami kerusakan cukup parah di bagian samping akibat benturan keras dengan batang pohon besar. Rina membawa mobil itu melalui jalan tikus yang hanya diketahui oleh penduduk lokal, menuju area danau belakang villa pribadi. Dia menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menghancurkan Bimo adalah dengan menemukan rekaman asli dari kamera tersembunyi milik ayahku. Kamera itu disembunyikan di dalam patung dekoratif yang berada di dermaga danau, tempat di mana ayahku terakhir kali terlihat sebelum menghilang. Kami harus sampai ke sana sebelum fajar menyingsing dan sebelum Bimo menyadari bahwa kita sedang menuju jantung pertahanannya sendiri. Suasana danau sangat mencekam, dengan kabut tebal yang menyelimuti permukaan air yang tampak tenang, namun menyimpan banyak rahasia gelap. Kami meninggalkan mobil di semak-semak dan berjalan kaki menyusuri tepian air yang berlumpur, serta dipenuhi akar-akar pohon yang menonjol. Aku teringat saat-saat bahagia memancing bersama ayah di sini, yang sekarang terasa seperti memori dari kehidupan orang lain yang asing. Villa pribadi itu berdiri angkuh di atas bukit kecil, dengan lampu-lampu luar yang menyala terang seperti mata raksasa yang mengawasi. Kami harus bergerak dalam diam, menghindari sensor gerak yang telah dipasang Bimo di sepanjang jalur utama menuju dermaga kayu tua. Tanganku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena kemarahan yang meluap-luap membayangkan pengkhianatan yang terjadi di tempat suci keluarga ini. Rina memegang senter kecil, memberi tanda bahwa dermaga sudah berada di depan mata kami. Setelah mencari di bawah struktur kayu dermaga yang sudah mulai melapuk, Rina akhirnya menemukan kotak kedap air yang berisi kartu memori. Namun, saat kami hendak berbalik untuk pergi, suara langkah kaki yang berat terdengar dari arah jalan setapak yang menghubungkan villa dengan dermaga. Itu bukan Bimo, melainkan Ratih yang memegang sebuah pistol kecil dengan tangan yang tampak sangat stabil untuk wanita seumuran dia. Dia tertawa kecil, suara yang terdengar seperti gesekan amplas pada kayu kering, mengejek kebodohanku yang berani kembali ke sini. Ratih mengungkapkan bahwa dialah otak di balik semua rencana ini, sementara Bimo hanyalah pion yang mudah dikendalikan oleh ambisinya. Dia mengaku telah membunuh ibu kandungku bertahun-tahun yang lalu agar bisa masuk ke dalam keluarga besar Surya dan menguasai hartanya.
Kebenaran ini menghantamku lebih keras daripada kecelakaan mobil manapun, membuat duniaku terasa berputar hebat karena syok. Kejutan yang sebenarnya terjadi ketika Ratih menarik pelatuknya, namun bukan ke arahku atau Rina, melainkan ke arah bayangan di belakang kami. Ternyata, Bimo telah mengikuti kami dan mencoba untuk mengambil kartu memori itu secara diam-diam dari tangan Rina di tengah kegelapan. Ratih tidak ragu menembak anaknya sendiri di bagian bahu, hanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalannya. Bimo jatuh tersungkur ke dalam air danau yang dingin, sambil berteriak kesakitan yang sangat memilukan bagi siapapun yang mendengarnya. Di tengah kekacauan itu, Rina menarikku untuk melompat ke dalam perahu kecil yang tertambat di dermaga dan segera memutus talinya. Kami mendayung sekuat tenaga ke tengah danau, sementara Ratih terus menembaki kami dari kejauhan dengan kemarahan yang meledak-ledak. Ternyata, di tengah danau, sebuah perahu lain sudah menunggu, dan sosok yang berdiri di atasnya adalah seseorang yang sangat kukenal. Sosok di perahu itu adalah pengacara pribadi ayahku, Pak Hendra, yang selama ini dikabarkan telah berkhianat dan memihak pada kubu Bimo. Dia membantu kami naik ke atas perahunya yang lebih besar dan segera menjauh dari jangkauan tembakan Ratih yang membabi buta dari dermaga. Pak Hendra menjelaskan bahwa pengkhianatannya hanyalah sebuah sandiwara panjang untuk mengumpulkan bukti-bukti transaksi pencucian uang yang dilakukan Ratih. Dia telah bekerja sama dengan Rina sejak awal untuk memastikan keselamatanku selama aku berada dalam kondisi koma di rumah sakit. Kartu memori yang kami dapatkan berisi bukti digital yang akan menyeret Ratih dan seluruh jaringannya ke dalam penjara seumur hidup. Namun, Pak Hendra membawa berita yang lebih mengejutkan mengenai keberadaan ayahku yang sebenarnya saat ini di tengah konflik ini. Ayahku ternyata tidak pernah diculik oleh Bimo, melainkan bersembunyi di bawah pengawasan ketat pihak kepolisian pusat yang jujur. Kami dibawa ke sebuah markas rahasia di pinggiran kota yang dijaga ketat oleh aparat bersenjata lengkap dari Satuan Tugas Khusus. Di sana, aku akhirnya bertemu kembali dengan ayahku, Surya, yang tampak lebih kurus namun matanya masih memancarkan kekuatan yang besar. Dia menceritakan bahwa kecelakaan di danau itu adalah upayanya sendiri untuk memalsukan kematian agar bisa bergerak bebas menyelidiki Ratih. Ayah menyadari bahwa Ratih telah meracuni minumannya sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun untuk membuatnya tampak seperti penderita demensia dini. Dia terpaksa membiarkan aku dalam bahaya karena tahu Bimo tidak akan membunuhku sebelum semua dokumen perpindahan aset ditandatangani sepenuhnya. Aku merasa marah sekaligus lega, sebuah emosi yang sangat campur aduk mendengar pengakuan ayah yang sangat beresiko bagi nyawanya sendiri. Sekarang, kami memiliki semua potongan teka-teki untuk menghancurkan musuh kami dalam satu serangan hukum yang mematikan. Strategi disusun untuk melakukan penggerebekan di villa pribadi malam berikutnya saat Ratih dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan para investor ilegalnya. Kami harus memastikan bahwa semua bukti yang ada di dalam villa tidak dimusnahkan sebelum pihak kepolisian berhasil masuk ke dalam. Aku bersikeras untuk ikut dalam operasi ini karena ingin melihat langsung keruntuhan wanita yang telah menghancurkan hidup keluarga kami. Ayah awalnya melarang, namun Rina meyakinkannya bahwa aku memiliki peran kunci sebagai saksi hidup atas upaya pembunuhan di rumah sakit. Kami dibekali dengan alat komunikasi canggih dan rompi anti peluru sebagai antisipasi jika terjadi baku tembak yang tidak terhindarkan. Ratih dikenal memiliki pengawal pribadi yang sangat setia dan bersenjata, sehingga operasi ini harus dilakukan dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Malam itu, kami bergerak kembali menuju villa di pinggir danau dengan tekad yang sudah bulat sepenuhnya. Plot twist yang mengguncang terjadi saat kami berhasil masuk ke dalam ruang kerja rahasia Ratih melalui terowongan bawah tanah villa. Kami menemukan sebuah fakta mengejutkan bahwa Bimo ternyata bukanlah anak kandung Ratih, melainkan anak dari wanita lain yang telah dibunuhnya. Bimo adalah anak haram ayahku dengan kekasih masa lalunya, yang kemudian diadopsi oleh Ratih untuk dijadikan alat pemeras harta warisan. Bimo yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit akibat tembakan Ratih, ternyata sama sekali tidak mengetahui identitas aslinya yang sebenarnya. Ratih menggunakan fakta ini untuk mencuci otak Bimo agar membenci ayahku dan melakukan semua instruksi jahatnya tanpa banyak bertanya. Informasi ini mengubah pandanganku terhadap Bimo, dari seorang monster murni menjadi korban manipulasi psikologis yang sangat kejam dari Ratih.
Kini, pertarungan ini bukan lagi sekadar tentang harta, melainkan tentang memutus rantai kebohongan yang sangat dalam ini. Suasana di dalam villa menjadi sangat kacau saat tim satuan tugas khusus mulai merangsek masuk melalui pintu-pintu rahasia yang ada. Suara tembakan terdengar bersahutan di lorong-lorong mewah yang kini dipenuhi asap dari bom gas air mata yang dilemparkan petugas. Ratih yang menyadari posisinya mulai terdesak, berlari menuju gudang penyimpanan dokumen di lantai bawah tanah yang sangat tersembunyi. Aku dan Rina mengikutinya dengan sangat hati-hati, melewati puing-puing perabotan mahal yang kini hancur akibat pertempuran yang terjadi secara sporadis. Kami melihat Ratih sedang menyiramkan bensin ke tumpukan berkas-berkas penting yang berisi bukti kepemilikan aset ilegal dan daftar hitam relasinya. Matanya tampak liar dan penuh dengan kegilaan saat dia memegang korek api yang sudah menyala di tangannya yang gemetar. Dia lebih memilih menghancurkan semuanya daripada melihat kami memenangkan kembali apa yang menurutnya adalah miliknya secara mutlak. Sebelum Ratih sempat menjatuhkan korek api itu, sebuah ledakan kecil terjadi di bagian plafon, menyebabkan debu dan material bangunan jatuh menimpanya. Rina memanfaatkan momen itu untuk menerjang Ratih dan merebut korek api tersebut dengan sebuah gerakan bela diri yang sangat cepat. Namun, api sudah sempat menyambar sebagian dokumen akibat percikan dari korsleting kabel listrik yang rusak karena ledakan kecil tadi. Aku segera mengambil alat pemadam api ringan yang tergantung di dinding dekat pintu masuk gudang dan menyemprotkannya ke arah api. Asap putih tebal memenuhi ruangan, membuat pandangan menjadi sangat terbatas dan pernafasan terasa sangat perih serta menyesakan bagi kami. Di tengah kegelapan asap itu, Ratih berhasil melepaskan diri dari Rina dan lari menghilang ke bagian lebih dalam dari gudang. Kami harus segera menemukan dokumen yang masih bisa diselamatkan sebelum seluruh ruangan ini terbakar hebat oleh api. Setelah berhasil memadamkan api, kami menemukan sebuah brankas baja yang masih utuh di balik lemari dokumen yang terbakar sebagian besar permukaannya. Dengan bantuan Pak Hendra yang baru saja bergabung, kami mencoba membuka brankas tersebut menggunakan kombinasi angka yang ditemukan di catatan ayah. Di dalamnya terdapat sertifikat asli villa pribadi dan surat pengakuan dosa yang ditulis oleh ibu kandung Bimo sebelum dia meninggal dunia. Surat itu berisi detil lengkap tentang bagaimana Ratih menculik Bimo dan membunuh ibunya demi bisa mendekati ayahku dengan status ibu baru. Dokumen ini adalah bukti final yang tidak terbantahkan untuk menghancurkan reputasi Ratih di depan hukum dan juga di mata publik. Kami segera mengamankan brankas tersebut sebelum bangunan ini menjadi semakin tidak stabil akibat kerusakan struktural yang cukup parah. Suara sirine polisi terdengar semakin mendekat, menandakan bahwa area luar villa sudah berhasil diamankan sepenuhnya. Kejutan yang tidak terduga terjadi ketika kami kembali ke lantai atas dan menemukan Bimo berdiri dengan luka perban di bahunya. Dia memegang sebuah dokumen yang ternyata adalah surat wasiat terbaru dari ayahku yang menyatakan bahwa seluruh warisan jatuh kepadaku. Bimo menangis bukan karena kesakitan fisik, melainkan karena baru saja membaca surat dari ibu kandungnya yang diberikan oleh salah satu petugas. Ternyata selama ini Bimo secara diam-diam juga menyimpan bukti-bukti kejahatan Ratih karena dia mulai merasa ada yang tidak beres. Plot twistnya, Bimo adalah orang yang memberitahu lokasi brankas itu melalui kode rahasia yang dikirimkan ke ponsel Rina tadi. Dia melakukan itu sebagai bentuk penebusan dosa atas segala kesalahannya terhadapku selama masa pernikahan kami yang penuh dengan kepalsuan. Bimo menyerahkan dirinya ke polisi, namun dia memberikan kunci gudang senjata rahasia Ratu yang bisa membahayakan nyawa petugas. Setelah insiden di villa, Ratih berhasil melarikan diri melalui jalur air menggunakan jet ski yang sudah dia persiapkan sebagai rencana cadangan. Polisi melakukan pengejaran besar-besaran di sekitar area danau. Namun, kabut pagi yang sangat tebal menghambat jarak pandang dan pergerakan tim. Ayah mendapat informasi dari informan lamanya bahwa Ratih kemungkinan bersembunyi di sebuah gudang tua milik perusahaan tekstil yang sudah bangkrut. Gudang itu terletak di pinggiran kota yang sangat kumuh dan jarang terjamah oleh patroli keamanan karena lingkungannya yang sangat tertutup. Aku bersikeras ikut bersama ayah dan Rina karena merasa memiliki urusan yang belum selesai dengan wanita iblis yang licik itu. Kami bergerak dengan kendaraan tanpa identitas untuk menghindari deteksi dari kaki tangan Ratih yang mungkin masih berkeliaran di kota. Perasaan tegang menyelimuti kami sepanjang perjalanan, menyadari bahwa Ratih sekarang tidak memiliki beban lagi untuk berbuat sangat nekat. Gudang tua itu tampak sangat menyeramkan dengan dinding seng yang sudah berkarat dan jendela-jendela pecah yang ditutupi oleh papan kayu.
Bau lembab dan oli bekas menusuk hidung saat kami menyelinap masuk melalui pintu samping yang engselnya sudah mulai rusak dimakan usia. Di dalam ruangan yang luas dan remang-remang, terlihat beberapa pengawal bayaran Rati sedang bersiaga dengan senjata laras panjang di tangan. Rina menunjukkan keahliannya sebagai agen lapangan dengan melumpuhkan 2 pengawal secara senyap tanpa menimbulkan suara yang bisa memicu peringatan. Kami terus merayap di antara tumpukan mesin-mesin tekstil kuno yang sudah tidak beroperasi, menuju ke arah kantor utama di lantai 2. Suara Ratih terdengar sedang berteriak di telepon, mencoba melakukan transfer dana terakhir ke rekening luar negeri yang sangat rahasia. Dia tampak sangat terpojok, menyadari bahwa kekuasaan dan kekayaan yang dia kumpulkan selama puluhan tahun kini sedang di ujung tanduk. Saat kami mendobrak pintu kantor, Ratih tidak tampak terkejut, melainkan duduk dengan tenang sambil memegang sebuah pemicu ledakan kecil di tangannya. Dia telah memasang bom di seluruh penjuru gudang tua ini sebagai jebakan terakhir jika kami berhasil menemukannya di tempat persembunyian ini. Ratih mengancam akan meledakkan tempat ini jika kami tidak membiarkannya pergi dan memberikan akses ke rekening utama perusahaan ayah. Ayah mencoba bernegosiasi, berusaha mengulur waktu agar tim penjinak bom yang mengikuti kami dari jauh bisa memutus kabel utamanya. Aku menatap mata Ratih yang penuh dengan kebencian, menyadari bahwa wanita ini sudah kehilangan akal sehatnya karena keserakahan yang sangat akut. Ketegangan meningkat setiap detiknya saat jari Ratih mulai menekan tombol pemicu itu perlahan-lahan dengan senyuman yang sangat sinis. Rina bergerak perlahan ke arah samping, mencari sudut tembak yang tepat untuk melumpuhkan tangan Ratih tanpa memicu ledakan. Kejutan muncul ketika pintu belakang kantor terbuka dan muncul sesosok pria yang sangat tidak terduga kehadirannya di tempat persembunyian Ratih. Pria itu adalah mantan supir pribadi Ratih yang selama ini dianggap sudah meninggal karena kecelakaan kerja yang sangat misterius. Ternyata dia masih hidup dan selama ini bekerja sebagai saksi kunci untuk pihak kepolisian pusat yang menangani kasus korupsi Ratih. Plot twist yang lebih besar terjadi ketika dia mengungkapkan bahwa dialah yang memasang bom-bom tersebut, namun isinya hanyalah kembang api. Dia melakukan itu untuk menjebak Ratih agar mengakui semua kejahatannya di depan alat penyadap yang sudah dipasang di dalam ruangan tersebut. Ratih yang menyadari telah ditipu mentah-mentah mencoba menyerang, namun supir itu dengan cepat memborgol tangannya ke kursi besi yang sangat berat. Akhirnya, wanita yang merasa paling cerdas itu jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh orang yang dianggapnya paling rendah. Proses hukum terhadap Ratih dimulai, namun selama di tahanan, aku mulai merasakan gejala kesehatan yang sangat aneh dan mengkhawatirkan. Tubuhku sering merasa sangat lemas, penglihatan kabur, dan terkadang aku mengalami halusinasi yang membuatku tidak bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi. Dokter di rumah sakit tempat aku dulu koma menyatakan bahwa ini adalah efek jangka panjang dari trauma kepala saat kecelakaan. Namun, Rina merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pola gejala yang muncul secara berkala tepat setelah aku mengonsumsi vitamin. Dia mulai menyelidiki tim medis yang menangani perawatanku selama di rumah sakit dulu dan menemukan beberapa nama yang mencurigakan. Ternyata, pengaruh Ratih masih sangat kuat bahkan dari balik jeruji besi penjara melalui kaki tangannya yang masih berada di luar. Rina mencurigai bahwa ada seseorang yang terus memasukkan racun dalam dosis kecil ke dalam obat-obatan yang kukonsumsi setiap harinya. Kami melakukan tes laboratorium independen terhadap sampel vitamin dan makanan yang dikirimkan oleh kurir yang mengaku sebagai suruhan dari ayahku. Hasilnya sangat mengejutkan karena mengandung zat arsenik tingkat rendah yang dirancang untuk membunuh secara perlahan tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Penemuan ini membuat ayah sangat terpukul, menyadari bahwa keselamatanku masih sangat terancam meskipun musuh utama kami sudah berada di penjara. Kami harus mencari tahu siapa pengkhianat di dalam lingkaran terdekat ayah yang membantu Ratih menjalankan rencana pembunuhan dari jauh ini. Rina mulai memantau setiap orang yang memiliki akses ke kediaman kami, termasuk staf rumah tangga dan asisten pribadi ayah yang terpercaya. Setiap langkah yang kuambil sekarang terasa seperti berjalan di atas lapisan es tipis yang bisa pecah kapan saja tanpa peringatan. Aku merasa dikepung oleh musuh yang tidak terlihat, yang mengawasi setiap gerak-geriku dari kegelapan yang sangat sunyi. Penyelidikan membawa kami pada sosok dokter baru yang bertugas mengawasi masa pemulihanku sejak aku keluar dari rumah sakit beberapa minggu lalu. Dokter itu ternyata memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat dengan salah satu pemegang saham perusahaan yang selama ini setia kepada Ratih. Kami menjebaknya dengan cara berpura-pura bahwa aku pingsan dan membutuhkan penanganan medis darurat di tengah malam yang sangat sepi. Saat dia hendak menyuntikkan cairan penenang ke selang infusku, Rina dan tim kepolisian segera menyergapnya di dalam kamar tidurku sendiri.
Dia tidak bisa berkutik karena kami telah merekam seluruh aksinya menggunakan kamera tersembunyi yang dipasang di berbagai sudut strategis. Dokter tersebut akhirnya mengakui bahwa dia dijanjikan posisi direktur rumah sakit jika berhasil melenyapkanku secara bersih tanpa ada kecurigaan. Pengkhianatan ini membuatku menyadari bahwa dunia bisnis dan warisan ini jauh lebih kotor dari yang pernah kubayangkan sebelumnya. Plot twist terjadi saat dokter itu mengungkapkan bahwa perintah untuk meracuniku bukan berasal dari Ratih, melainkan dari Pak Hendra, sang pengacara. Ternyata Pak Hendra ingin menguasai harta keluarga kami sendiri dan berencana menyalahkan Ratih atas kematianku untuk membersihkan namanya. Dia selama ini bermain di dua kaki, membantu kami menghancurkan Ratih hanya agar dia bisa mengambil alih posisi penguasa tunggal aset tersebut. Kejutan ini benar-benar menghancurkan kepercayaan ayah, karena Pak Hendra adalah sahabat terbaiknya sejak mereka masih duduk di bangku kuliah dulu. Pak Hendra yang menyadari kedoknya sudah terbongkar mencoba melarikan diri dengan membawa beberapa dokumen penting dari kantor ayah di villa. Namun, Rina sudah lebih dulu mengosongkan rekening yang hendak dia akses dan memblokir seluruh paspor miliknya di sistem imigrasi. Sekarang, pengacara licik itu menjadi buronan utama yang paling dicari oleh pihak berwajib di seluruh negeri ini. Pak Hendra yang kini putus asa melarikan diri ke area hutan lebat yang mengelilingi danau dan villa pribadi keluarga kami. Dia sangat mengenal medan tersebut karena sering berkunjung dan ikut mengelola keamanan villa selama bertahun-tahun sebagai pengacara keluarga yang terpercaya. Polisi mengerahkan anjing pelacak dan helikopter untuk menyisir area tersebut. Namun hutan yang sangat rapat memberikan banyak tempat persembunyian. Aku merasa harus ikut dalam pencarian ini karena Pak Hendra membawa sebuah kotak hitam kecil milik ayah yang sangat penting. Kotak itu berisi kunci akses ke brankas digital yang menyimpan seluruh data penelitian farmasi yang dikembangkan ayah selama masa persembunyiannya. Jika data itu jatuh ke tangan yang salah, bisa memicu krisis besar karena berisi formula obat yang sangat bernilai tinggi. Kami menyusuri jejak-jejak kaki yang samar di antara semak belukar, dipandu oleh instruksi dari pusat komando kepolisian. Malam mulai turun, menambah tingkat kesulitan pencarian di dalam hutan yang penuh dengan suara-suara aneh dan bayangan yang sangat menakutkan. Rina memimpin di depan dengan perlengkapan penglihatan malam, sementara aku dan ayah mengikuti dengan perlindungan ketat dari beberapa petugas elit. Kami menemukan sisa pembakaran api kecil di dekat gua tua yang dulunya sering menjadi tempat aku bermain saat masih kecil. Hal ini menandakan bahwa Pak Hendra berada tidak jauh dari posisi kami sekarang dan mungkin sedang dalam kondisi sangat kelelahan. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari arah timur, memicu reaksi cepat dari tim pengawal untuk segera membentuk formasi perlindungan yang sangat solid. Ternyata Pak Hendra tidak sendirian. Dia dibantu oleh sekelompok tentara bayaran yang selama ini dia biayai secara rahasia. Pertempuran sengit terjadi di tengah kegelapan hutan, dengan kilatan peluru yang menerangi pepohonan seperti pertunjukan kembang api yang maut. Di tengah baku tembak, aku melihat Pak Hendra berlari menuju tebing yang menghadap langsung ke arah danau yang airnya sangat gelap. Aku mengejarnya tanpa memedulikan teriakan peringatan dari ayah dan Rina yang sedang sibuk menghadapi para tentara bayaran di belakang. Aku berhasil menyudutkannya di ujung tebing, di mana dia tampak sangat terengah-engah dengan wajah yang penuh dengan rasa frustrasi yang mendalam. Dia mengancam akan membuang kotak hitam itu ke dalam danau jika aku tidak membiarkannya pergi menggunakan kapal yang menunggu di bawah. Aku mencoba berbicara padanya, mengingatkan tentang persahabatannya dengan ayah yang sudah berlangsung sangat lama dan penuh dengan sejarah bersama. Namun keserakahan telah menutup mata batinnya sepenuhnya, membuatnya tidak lagi memiliki rasa empati atau penyesalan atas segala perbuatannya. Tangannya yang memegang kotak itu gemetar hebat, siap melakukan tindakan nekat yang bisa merugikan banyak pihak secara finansial. Kejutan yang tidak terduga terjadi ketika sebuah tangan muncul dari balik semak-semak di belakang Pak Hendra dan menarik kakinya hingga jatuh. Sosok itu adalah Bimo, yang ternyata telah melarikan diri dari rumah sakit demi mencoba menghentikan Pak Hendra dan menebus kesalahannya. Bimo berhasil merebut kotak hitam itu sebelum Pak Hendra terjatuh ke jurang, namun Bimo sendiri ikut tergantung di pinggir tebing yang curam. Aku segera berlari untuk menolong Bimo, memegang tangannya sekuat tenaga, meski otot-ototku terasa seperti akan putus akibat beban tubuhnya. Plot twist yang mensedihkan, Pak Hendra ternyata sengaja menjatuhkan diri agar Bimo kehilangan keseimbangan dan ikut jatuh bersamanya ke bawah. Namun Rina datang tepat waktu dan menembak tali yang digunakan Pak Hendra untuk menarik Bimo, sehingga hanya Pak Hendra yang jatuh. Bimo selamat,
Namun dia menyerahkan kotak itu kepadaku sambil membisikkan permohonan maaf yang sangat tulus sebelum pingsan karena kelelahan. Keadaan mulai sedikit tenang setelah Pak Hendra dinyatakan menghilang di dasar danau. Namun ancaman belum sepenuhnya berakhir bagi keluarga kami. Ratih yang berada di penjara ternyata masih memiliki kartu as terakhir yang belum dia mainkan untuk menghancurkan kami sepenuhnya dari jauh. Dia menggunakan koneksinya untuk menyewa seorang pembunuh bayaran profesional yang dikenal dengan julukan Si Bayangan untuk mengeksekusi kami di rumah. Ayah memutuskan untuk memindahkan kami kembali ke villa pribadi karena sistem keamanannya telah diperbarui sepenuhnya oleh tim teknisi militer terbaik. Kami tinggal di dalam villa yang sekarang tampak seperti benteng pertahanan yang sangat kokoh, dengan pengawasan kamera dan sensor di setiap inci. Namun, aku merasa ada sesuatu yang janggal dengan salah satu anggota pengawal baru yang baru saja direkrut oleh tim keamanan. Perasaan tidak enak ini terus menghantuiku, membuatku sulit tidur dan selalu terjaga di setiap suara kecil yang terdengar di malam hari. Suatu malam, seluruh sistem listrik di villa tiba-tiba padam secara serentak, membuat seluruh bangunan menjadi gelap gulita dalam hitungan detik. Rina segera masuk ke kamarku, memberikan senjata kecil dan memerintahkanku untuk tetap berada di dalam bunker rahasia di balik lemari buku. Suara langkah kaki yang sangat halus terdengar di lorong, bergerak dengan kecepatan dan presisi yang hanya dimiliki oleh seorang ahli pembunuh. Aku bisa mendengar suara perkelahian di lantai bawah, dentuman fisik dan suara besi yang beradu menunjukkan intensitas pertarungan yang sangat tinggi. Ayah berada di ruang kerja utama, mencoba mengaktifkan generator cadangan, namun sepertinya sistemnya telah disabotase dari bagian dalam oleh pengkhianat. Aku menahan napas, memegang senjata dengan tangan gemetar, berdoa agar Rina bisa mengatasi ancaman yang datang dengan sangat tiba-tiba ini. Suasana menjadi sangat mencekam, hanya suara detak jantungku yang terdengar sangat keras di dalam ruangan yang sempit itu. Pintu bunker tiba-tiba terbuka paksa, dan sosok Si Bayangan berdiri di sana dengan pisau taktis yang sangat tajam di genggamannya. Dia bergerak sangat cepat menuju ke arahku, namun sebuah tembakan dari arah kegelapan mengenainya tepat di bagian kaki hingga dia terjatuh. Ternyata itu adalah ayah yang berhasil menemukan jalan pintas melalui ventilasi udara untuk melindungiku di detik terakhir yang sangat kritis. Namun pembunuh itu sangat tangguh. Dia tepat melawan meski terluka, memicu pergulatan fisik yang sangat berdarah antara dia dan ayahku. Rina muncul tepat waktu untuk membantu, namun dia sendiri terluka parah di bagian perut akibat serangan mendadak dari arah belakang. Ternyata, pengawal baru yang kucurigai adalah mitra dari pembunuh tersebut, yang bertugas memastikan tidak ada gangguan selama proses eksekusi berlangsung. Kami terjebak dalam pertarungan hidup dan mati di dalam ruang sempit bunker yang penuh dengan debu dan bau darah. Kejutan yang mengguncang terjadi ketika pembunuh bayaran itu membuka maskernya dan mengungkapkan identitas aslinya di depan mata kami yang sangat terbelalak. Dia adalah adik kandung dari Pak Hendra, yang selama ini bekerja di kesatuan khusus namun membelot demi dendam atas kematian kakaknya. Plot twist yang lebih mengerikan, dia mengungkapkan bahwa Pak Hendra sebenarnya masih hidup dan sedang memantau kami melalui kamera tersembunyi. Ternyata, Pak Hendra sengaja memalsukan kematiannya di tebing danau untuk melihat siapa saja yang benar-benar setia kepada ayahku selama ini. Pak Hendra muncul melalui layar monitor di dalam bunker, tertawa melihat kami yang sedang dalam kondisi sangat hancur dan penuh luka. Ayah yang sangat marah akhirnya meledakkan tangki gas kecil di dalam bunker untuk mengakhiri semuanya secara dramatis. Ledakan itu tidak membunuh kami, melainkan menciptakan celah bagi tim bantuan polisi untuk masuk dan mengamankan situasi yang sangat kacau. Si pembunuh bayaran berhasil dilumpuhkan, sementara Pak Hendra akhirnya tertangkap di sebuah kabin tersembunyi tidak jauh dari area danau oleh tim pencari. Rina segera dilarikan ke rumah sakit, dan setelah melalui operasi yang sangat panjang, dia dinyatakan selamat meski harus menjalani pemulihan intensif. Ayah memutuskan untuk menutup semua bisnis yang berkaitan dengan farmasi dan mengubah villa pribadi menjadi sebuah yayasan perlindungan wanita. Yayasan ini bertujuan untuk membantu wanita-wanita yang menjadi korban kekerasan domestik dan pengkhianatan dalam rumah tangga agar bisa bangkit kembali. Aku merasa inilah tujuan hidupku yang sebenarnya, menggunakan pengalaman pahitku untuk memberikan kekuatan dan harapan baru bagi orang lain. Luka fisik dan mental yang kualami perlahan mulai memudar, digantikan oleh semangat untuk melakukan perubahan yang berarti bagi masyarakat. Beberapa bulan kemudian, yayasan tersebut resmi dibuka dan mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak yang peduli terhadap isu-isu sosial.
Setelah acara pembukaan selesai, aku berjalan-jalan menyusuri lorong-lorong bangunan yayasan yang bersih, terang benderang, dan penuh dengan aura positif. Aku melihat beberapa wanita yang baru saja diselamatkan sedang duduk di taman, menikmati sinar matahari sambil tersenyum dengan penuh rasa syukur. Melihat wajah mereka yang mulai menemukan kembali harapan hidupnya membuat seluruh rasa lelah dan traumaku di masa lalu terasa sangat sepadan. Aku melangkah keluar menuju teras belakang, menatap hamparan taman bunga yang sedang bermekaran dengan indahnya di bawah sinar sore. Angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga melati yang menenangkan, memberikan kedamaian yang selama ini sangat sulit untuk kurasakan di hati. Aku bukan lagi istri yang lemah, melainkan seorang pejuang yang telah berhasil melewati badai api yang sangat dahsyat. Aku berdiri tegak di tepi danau yang dulu sangat kutakuti, namun sekarang danau itu tampak tenang dan tidak lagi menyimpan ancaman yang gelap. Di sampingku berdiri Bimo, yang telah menjalani masa hukumannya dan sekarang bekerja sebagai sukarelawan di yayasan untuk menebus segala dosa-dosanya. Hubungan kami tidak akan pernah kembali seperti dulu, namun ada rasa saling menghormati sebagai sesama penyintas dari manipulasi jahat Ratih. Ayah sering berkunjung, membawakan buku-buku baru untuk perpustakaan yayasan dan memberikan nasihat-nasihat bijak bagi para penghuni di sana. Kami telah berhasil mengubah tempat yang tadinya penuh dengan darah dan pengkhianatan menjadi surga bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Kehidupan baru ini terasa sangat nyata dan berharga, sebuah anugerah yang kudapatkan setelah terbangun dari koma yang sangat panjang dan melelahkan. Aku tahu tantangan akan selalu ada, namun aku tidak akan pernah membiarkan diriku hancur lagi oleh kebohongan siapapun. Plot twist terakhir muncul di hari penutupan tahun saat aku menerima sebuah surat misterius dari Pengadilan Internasional mengenai aset Ratih. Ternyata, Ratih telah menyembunyikan sebuah dana rahasia dalam jumlah yang sangat besar atas namaku sendiri sejak aku masih bayi. Dana itu ternyata berasal dari asuransi kematian ibu kandungku yang telah diinvestasikan selama puluhan tahun tanpa sepengetahuan siapapun di keluarga. Ratih tidak bisa menyentuh dana itu karena hanya sidik jariku yang bisa membukanya. Itulah alasan sebenarnya dia ingin aku tetap hidup dalam koma. Dengan dana tersebut, aku bisa memperluas yayasan ini ke seluruh penjuru negeri dan membantu ribuan wanita lainnya yang sedang dalam kesulitan. Pengkhianatan yang tadinya menghancurkanku justru menjadi kunci untuk membangun masa depan yang jauh lebih cerah bagi banyak orang yang membutuhkan. Ceritaku tentang penderitaan telah berakhir, dan sekarang babak baru tentang pengabdian dan kemanusiaan baru saja dimulai dengan penuh keyakinan.